Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan seputar budidaya ikan gabus dan permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman semua. Langsung saja pertanyaan yang pertama dari Bapak Sutarjo yang ada di Tulungagung. Selamat sore Pak Swandi, saya mau menanyakan tentang masalah inbreeding. Saya sudah budidaya ikan gabus sudah 10 bulan usianya. Kalau misalkan saya jadikan induk, apakah hasil anaknya juga bagus? Apa tidak inbreeding dalam perkawinannya, Pak? Ya, jadi masalah inbreeding atau tidak inbreeding, kita tidak bisa menjamin ikan-ikan yang ada di luaran pun tidak inbreeding. Ya. Yang penting dalam hal proses pembenihan itu, ikan itu sudah dewasa, sudah matang gonat, sudah bisa untuk dikawinkan. Bahkan di seluruh dunia ini, di mana ikan yang memang sudah ada sejak turun-temurun sebelum kita ada pun ikan gabus sudah ada. Kita tidak bisa menjamin. Para ahli pun tidak bisa menjamin itu inbreeding atau tidak. Sedarah atau tidak agak bisa menjamin. Kecuali memang saya mempunyai strain baru yang memang saya ciptakan sendiri. Kemudian saya keluarkan. Nah itu saya bisa mencetak agar tidak inbreeding. Itu bisa. Tetapi kalau seperti sekarang ini, orang bilang ini jenis inilah. Ya, jenis inilah ya. Keluaran F1, F2 sulit ya, mau bilang F1, F2 karena apa, itu semua sudah menyebar, belum tentu ya tidak sedarah. Karena apa, memang ikan dari sini sudah, ikan saya sudah kirim ke Sumatera, saya sudah kirim ke Jakarta, ke Bandung, saya kirim sampai Papua, saya kirim sampai Sulawesi, ikan saya kirim sampai Aceh, sampai Jambi, sampai berbagai daerah. Nggak bisa menjamin semuanya tidak inbreeding. Belum tentu yang peternak lain pun juga mengalami hal yang sama. Dia juga akan kirim ikan ke berbagai daerah, berbagai kota. Ya, dimana semua itu tidak usah dijadikan permasalahan inbreeding atau tidak. Yang jelas ikan itu sudah dewasa, matang gonat, sudah bisa dikawinkan. Dan anak-anaknya dirawat dengan baik, tentunya juga ikan itu akan tetap besar. Ya, tidak akan menimbulkan permasalahan. Jadi kata orang bilang, wah ini nanti inbreeding rentan terhadap penyakit. Ya, sekarang di alam siapa yang bisa menjamin tidak inbreeding? Toh ikan di alam nggak ada yang sakit kan? Jarang sekali kita temui ikan yang sakit. Di budidaya saja permasalahan penyakit itu sudah mulai banyak karena memang dari budidaya itu menggunakan kolam buatan. Ya, di mana di situ banyak sekali permasalahan yang muncul. Tapi di alam inbreeding tidak masalah. Semua bisa berjalan dengan baik juga. Ya Pak ya. Pokoknya yang penting selama ikan itu sudah matang gonat, bisa untuk dipijahkan. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Sutarno, ini yang ada di Cilacap. Selamat siang Pak Suhandi, ya selamat siang. Saya mau menanyakan tentang langkah-langkah awal apa dalam saya membudidayakan ikan gabus. Mengingat saya mempunyai lahan 1000 meter, saya akan gunakan untuk pembuatan kolam, baik kolam pembibitan maupun kolam pembesaran. Persiapan awal apa yang harus saya lakukan dalam hal ini? Kalau kita memulai budidaya ikan gabus, langkah-langkah awal yang harus kita lakukan, ya pertama kan kita membuat kolam. Persiapan lahan itu penting. Ya, sebelum kolam itu dibuat adalah saluran pembuangan yang paling bawah itu dilakukan dulu. Saluran pembuangan dibuat di bawah sebelum nanti kolamnya di atasnya. Ya, kemudian sumber pembuangan limbah ini dimanakan, ini harus dipersiapkan juga. Jangan sampai nanti timbul permasalahan saat budidaya dalam jumlah besar dengan tetangga kanan kiri. Pembuangan limbah ini penting, jadi kolam dipersiapkan mau ukuran berapa sebelum dikerjakan kolamnya, limbahnya harus jelas mau dibuang kemana dulu. Kemudian kolam-kolam itu sudah harus bisa dikerjakan setelah pembuangan limbah. Ya, kolam dikerjakan. Nah, kolam ini mau membuat kolam pembesaran, pembibitan, ya, kolam pembibitan bisa dengan kolam 1x2 saja cukup, ya. Kemudian kolam pembesaran, silahkan mau ukuran berapa, ya, dengan kapasitas 2000 ekor, misalkan 10 meter persegi, bisa dilakukan pembuatan kolam dengan ukuran 10 meter dengan kapasitas 2000 ekor, 2000 ekor. Ya, jadi itu langkah-langkah awal. Kemudian keamanan penting juga, ya. Setelah kolam jadi, keamanan lingkungan itu penting. Keamanan dari predator maupun keamanan dari hal-hal yang tidak diinginkan, ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu penting juga, ya. Pagar bumi juga penting demi keamanan ikan kita. Kalau memang itu mau diseriusi dalam
dalam jumlah yang besar. Ya. Itu langkah-langkah awal yang harus dipersiapkan Pak dalam budidaya agar nanti tidak timbul permasalahan di belakang hari. Limbahnya bermasalah dengan tetangga, belum lagi nanti pas budidaya panen banyak yang hilang. Nah ini kan permasalahannya harus dipersiapkan. Karena mengingat ikan gabus saat ini ikan yang memang paling mahal, ikan air tawar yang paling mahal saat ini untuk dikonsumsi. Dan memang banyak diburu karena manfaatnya sangat luar biasa, manfaat ganda, bukan hanya konsumsi tapi juga diburu untuk dijadikan obat, diolah menjadi minyak albumin maupun ekstrak. Ini Pak langkah-langkah yang harus dilakukan Pak ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Bapak Sukardi ya, yang ada di Semarang. Ya, Pak Suwandi, sukses selalu. Oke, terima kasih Pak doanya. Saya mempunyai induk ikan gabus ya, dan sudah bertelur. Saya dapatkan induk ikan gabus ini dari alam. Tetapi setiap bertelur, kok telurnya putih, banyak yang putih dan tidak menetas ya. Lalu, apa sebab dari telur yang putih itu Pak? Mohon penjelasannya. Jadi dalam proses perkawinan ikan gabus itu memang yang perlu diperhatikan di awal kita budidaya adalah kematangan induk ya. Jadi kalau misalkan induk itu sudah di alam kan kita nggak tahu nih usianya berapa. Usianya berapa bulan, berapa waktu kita nggak pernah tahu. Ya. Cuman kita ambil aja, kemudian kita bawa pulang, kita jodohkan. Kematangan gonad ini penting sekali agar nanti menghasilkan telur yang bagus, yang betul-betul matang. Ya. Jadi kalau saran saya dari alam, penyebab dari telur putih ini bisa jadi memang betina belum siap ya. Kemudian jantan belum bisa membuahi juga bisa ya. Jadi pentingnya alangkah baiknya jantan betina ini dirawat dulu, diberi makan dengan asupan yang bergizi ya, diberikan ikan, berikan daging, kemudian bisa dengan mematangkan telurnya dengan kodok hijau, kata hijau. Setelah nanti sudah matang baru nanti dikawinkan. Ya, induk tadi yang sudah memang dijadikan induk ya paling tidak minimal bobot lah setengah kilo lah ya. Kira-kira saja di alam kurang lebih kita samakan dengan budidaya, padahal sebenarnya lebih cepat di alam. Jadi sebelum dikawinkan, sepasang itu ditaruh di kolam kosong tanpa ada tanaman air ataupun dengan lumbai untuk proses peneluran. Kemudian diberi makan daging, ikan, kemudian usus, bisa dengan kodok. Nah, setelah diberi makan terus-terusan selama 2-3 minggu, baru proses pemberian tanaman air untuk proses pemijahan. Selama itu dilakukan biasanya tidak ada masalah Pak. Biasanya bagus ya. Oke Pak ya, bisa dicoba. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Budi ya, yang ada di Lampung. Selamat sore Pak Suwandi. Saya menanyakan ikan saya sakit, sepertinya terkena jamur. Banyak yang mati dan banyak yang ngambang di permukaan. Solusinya bagaimana Pak? Karena memang saya kesulitan sekali untuk mengobatinya, karena memang sudah saya obati tapi tidak sembuh-sembuh juga, bahkan yang mati semakin banyak. Mohon solusinya Pak Suwandi. Jadi kalau masalah jamur ya pada ikan gabus, itu yang penting adalah kita tingkatkan suhu daripada air. Jadi kalau misalkan di kolam itu ya sudah kita obati dengan berbagai macam obat kok tidak mempan juga, naikkan suhu air. Jadi misalkan di situ naikkan jadi 33-34 derajat. Ya coba dengan menggunakan heater kalau ada. Beli heater di toko ikan itu, beli heater, pasang di kolam. Tentunya dengan kolam yang lebih sempit. Ya, jadi kalau kolamnya luas, besar, diambil semua ikan, taruh kolam yang lebih sempit, kemudian dipasang heater. Ya, pasang heater di situ, dipasang kadar 33-34. Ya, kemudian nanti dikasih obat. Setelah proses pengobatan di situ, nanti kita akan melihat ikannya kondisinya seperti apa. Biasanya sudah ada perubahan ya. Kemudian setelah 3 jam 4 jam dari proses pengobatan itu diganti air lagi yang baru. Heater dipasang lagi, obat kemudian dimasukkan lagi. Biasanya sampai 3 kali aplikasi biasanya sudah normal kembali ikan yang terkena masalah jamur yang cukup berat itu. Ya Pak, silahkan dicoba dan tetap panteng terus channel Dunia Ikan Gabus. Jangan kemana-mana, kita akan masih melanjutkan pertanyaan tanya jawab seputar budidaya ikan gabus. Sekian dari saya Suwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.